two, three, four. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal from Lionel Messi. He is just brilliant. Ada seorang pemuda bernama Lionel Andres Messi, lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Santa Fe, Argentina. Ayah Messi bekerja untuk sebuah perusahaan baja dan ibunya bekerja untuk sebuah perusahaan manufaktur. Messi lahir dari keluarga pencinta sepak bola, jadi dia juga menikmati sepak bola. Di masa kecilnya ia biasa bermain bola dengan teman-temannya, serta saudara-saudaranya. Dia memasuki klub lokal Grandoli ketika dia berusia 4 tahun. Dia memasuki klub Rosario 2 tahun kemudian, ketika dia berusia 6 tahun. Messi mencetak 500 gol selama karir juniornya. Penggemarnya sangat terkesan dengan gaya permainan dan trik bola yang dia mainkan. Ia memiliki mimpi menjadi pesepak bola profesional. Ia ingin menjadi seperti penyerang idolanya, Ronaldo. Sayangnya, ketika dia berusia 10 tahun, dia didiagnosis dengan penyakit hormon pertumbuhan. Ayahnya tidak dapat menyediakan biaya perawatannya, karena dia harus membayar $1.000 setiap bulan. Sedangkan asuransinya hanya cukup untuk menutupi biaya 2 tahun. Klubnya berjanji untuk membayar perawatannya, tetapi kemudian melanggar janjinya. Ayahnya harus bekerja ekstra keras untuk membiayainya. Ketika dia berusia 13 tahun, Messi memiliki mimpi, dan dalam sebuah wawancara di media, dia mengatakan dia ingin bermain untuk klub Barcelona. Keluarganya kemudian menuju ke Catalonia, karena mereka memiliki kerabat di sana. Messi pergi ke Barcelona untuk mendaftar dan ingin segera direkrut. Namun disebutkan bahwa klubnya jarang merekrut pemain dari luar Spanyol. Terlebih lagi, usia Messi masih sangat muda. Messi beruntung. Pada akhir tahun 2000, Barcelona diwajibkan untuk mencari pemain baru, karena mereka belum mendapatkan pemain baru sebagai persyaratan. Akhirnya Charlie Rexach mengontrak Messi pada 2001. Untuk itu keluarganya memutuskan pindah ke apartemen kecil yang dekat dengan Stadion Camp Nou. Di tahun pertamanya, ia jarang bermain, karena ada masalah transfer dengan klub sebelumnya Newell's Old Boys. Mereka mengatakan, sebagai orang luar Messi hanya bisa bermain di pertandingan persahabatan. Messi kesulitan bersosialisasi, mendapat julukan si bisu oleh rekan satu timnya. Messi mengalami kerinduan setelah saudara laki-laki dan ibunya kembali ke Argentina. Praktis hanya ayahnya yang menemaninya di Barcelona. Selama setahun, ia akhirnya terdaftar di Spanyol pada tahun 2002. Dia sekarang bisa bermain di segala macam kompetisi dan berhasil berteman dengan teman-teman satu klubnya. Messi mencetak 36 gol dalam 30 pertandingan pada musim 2002 hingga 2003. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak, sekaligus menjadi bagian dari Baby Dream Team untuk Barcelona. Pada akhir musim ia ditawari untuk bergabung dengan Arsenal, rekan setimnya Cesc Fabregas menerima tawaran itu. Namun Messi memilih bertahan di Barcelona. Messi kemudian melakukan pertandingan resmi pada 16 November 2003, ia bermain sangat baik dan banyak orang terkesan dengannya. Dia kemudian berlatih dengan tim B Barcelona, dan seminggu sekali dengan tim inti Barcelona. Saat itulah Ronaldinho melihat bakatnya kemudian menjadi akrab dan menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Ia percaya bahwa Messi bisa lebih baik dari dirinya. Messi kemudian dikontrak dengan klausul pembelian 30 juta euro pada 4 Februari 2004. Dia bermain di Barcelona tim B. Di sini ia bermain sangat istimewa sehingga manajemen menaikkan klaim pembeliannya menjadi 80 juta euro pada musim 2004 hingga 2005. Dia mendapatkan hak untuk menjadi starter di tim B, tim utama Barcelona, karena dia pikir Messi adalah pemain yang mereka butuhkan. Manajernya diminta untuk mempromosikan Messi langsung ke tim utama. Messi kemudian memulai debutnya sebagai pemain profesional untuk Barcelona pada Oktober 2004 sebagai pemain pengganti. Pada 1 Mei 2005, Messi mencetak gol pertamanya dan memecahkan rekor sebagai pemain profesional termuda yang mencetak gol pada saat itu. Pada 24 Juni 2005, ia dikontrak sebagai tim utama dengan klausul pembelian 150 juta euro. Messi kemudian menjadi starter. Dalam pertandingan starter pertamanya melawan Juventus, dia bermain sangat baik sehingga dia mendapat standing ovation dari penonton. Bahkan Juventus saat itu ingin meminjam Messi, namun tidak hanya Juventus, Inter Milan bahkan berani membayar klaim pembelian 150 juta euro. Manajemen langsung ingin melepasnya, tetapi Messi memutuskan untuk tetap bertahan di Barcelona. Setelah itu, karena alasan hukum, ia memperoleh kewarganegaraan Spanyol untuk bermain lebih bebas. Ia kemudian menjadi pemain sayap kanan untuk membantu Samuel Eto'o dan Ronaldinho. Pada tahun 2006 ia mengalami cedera hamstring dan harus memulihkan kebugaran dan kondisinya. Di final Liga Champions, meskipun telah sedikit membaik, manajemen saat itu memutuskan untuk tidak memainkannya. Messi tidak bisa merayakan kemenangan itu bersama rekan satu timnya. Waktu Barcelona mulai menurun dan salah satu alasannya adalah Ronaldinho tidak lagi fit. Messi kemudian menjadi penggantinya ketika berusia 20 tahun, meski mencetak 16 gol pada musim 2007 hingga 2008, lagi-lagi ia harus istirahat karena cedera hamstring. Pada musim 2008 hingga 2009 Messi mendapatkan kontrak dengan gaji 7,8 juta euro per tahun. Meski begitu cederanya masih ada. Untuk mengatasi masalah ini, Barcelona menyewa asisten pribadi untuk menangani gaya pelatihan, nutrisi, dan kesehatannya. Dia kemudian dapat memaksimalkan potensinya secara penuh. Musim ini dia telah mencetak 38 gol dalam 51 pertandingan. Messi berhasil membawa Barcelona juara Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions. Setelah ini klaim pembelian Messi meningkat tajam menjadi 250 juta euro dan gajinya dinaikkan menjadi 12 juta euro per tahun. Popularitasnya kini meroket. Pada pertengahan musim 2009 hingga 2010 Barcelona masih mendominasi, Messi menjadi pemain yang mendapat 6 trofi dalam setahun.
Dia juga memenangkan Ballon d'Or pertamanya dan pemain dunia FIFA tahun ini yang mengakhiri musim dengan 57 gol yang membawa Barcelona memenangkan La Liga dan mendapatkan sepatu emas Eropa. Musim berikutnya Messi memenangkan gelar La Liga kelimanya dan Liga Champions ketiganya. Dia dianggap sebagai pemain sepak bola yang setara dengan Pele dan Maradona. Pada 2012 hingga 2013 ia mendapatkan titel ke-14 ketika ia memenangkan Copa del Rey dan menjadi pemain yang mendapatkan 4 Ballon d'Or atau ia dapatkan pada 2009 hingga 2011, 2012 dan 2013. Pada musim 2014 hingga 2020 ia juga meraih banyak prestasi bersama Barcelona seperti 4 juara La Liga, 4 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, 1 Champions League, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA World Cup dan sejumlah prestasi lainnya. Messi juga kembali ke Ballon d'Or pada 2016 dan 2019. Hingga akhirnya pada 25 Agustus 2020 ia mengirim pesan ke Barcelona yang menyatakan niatnya untuk meninggalkan Barca. Tetapi manajemen pada saat itu mengatakan bahwa Messi hanya bisa meninggalkan Barca jika ada yang membelinya seharga 700 juta euro, klausul pembelian. Setelah melalui negosiasi, Messi akhirnya akan bermain 1 tahun lagi untuk Barca. Ia berhasil membawa Barca kembali meraih juara Copa del Rey tersebut. Dia memecahkan rekor Gerd Müller dengan lebih dari 30 gol dalam 12 musim, menjadi 13 musim. Pada 1 Juli 2021, Messi habis kontrak dan menjadi agen bebas. Barca mencoba menegosiasikan perpanjangan kontrak, tetapi karena masalah keuangan, Messi tidak memperpanjang kontraknya pada 5 Agustus 2021. 3 hari kemudian, dia mengumumkan akan meninggalkan Barcelona dan 2 hari kemudian dia menandatangani kontrak dengan PSG hingga Juni 2023. Ia bermain pada 29 Agustus 2021 untuk PSG. Di klub ini ia bergabung dengan Neymar dan Kylian Mbappe. Dia kemudian menerima Ballon d'Or ke-7 setelah mencetak 40 gol dan membawa Argentina ke juara Copa America. Selain beberapa penghargaan itu, Messi juga memiliki sejumlah prestasi lain di kancah internasional selama karirnya. Karena tubuh Messi yang pendek dan kecil, ia memiliki kelincahan yang luar biasa. Ini membuatnya lebih mudah untuk melakukan manuver dan gerakan yang tidak terduga. Selain sepak bola, Messi juga bergerak dalam berbagai tindakan kemanusiaan. Pada tahun 2004 Messi menjadi duta UNICEF dan juga melakukan berbagai kampanye tentang HIV dan juga membantu beberapa organisasi selama pandemi COVID. Dalam 993 pertandingan ia telah mencetak 785 gol. Kini Messi mendapat julukan La Pulga dan dipuji sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Bisa dibayangkan bahwa Messi menyerah mengejar mimpinya setelah didiagnosis dengan penyakit hormon pertumbuhan. Juga jika dia tidak memiliki keluarga yang sangat mendukung dan bersedia melakukan apa saja untuk mimpinya. Mungkin kita tidak mengenal bintang besar bernama Lionel Messi yang syarat dengan trofi dan kini membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia 2022 untuk ketiga kalinya. Semoga cerita ini menginspirasi sekaligus memotivasi dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. And there was plenty of attention. He started off his own halfway line. He's had to get past one defender. He's had to nutmeg another. He's still got a long way to go. And his quick feet and his balance and his composure, absolutely superb. And that's one of the best goals. Berapakah hadiah juara Piala Dunia? Dilansir dari The Athletic, hadiah juara Piala Dunia itu sebagai berikut. Juara 1 atau yang menjuarai Piala Dunia mendapat hadiah sebesar 42 juta US dollar atau sekitar 655 miliar rupiah. Juara 2 atau runner up mendapatkan hadiah sebesar 30 juta US dollar atau sekitar 468 miliar rupiah. Juara 3 mendapat hadiah sebesar 27 juta US dollar atau sekitar 421 miliar rupiah. Dan peringkat keempat mendapat hadiah sebesar 25 juta US dollar atau sekitar 390 miliar.